Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang budiman dan bijak. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Pertandingan pertama dari English Premier League antara Manchester City versus Newcastle United yang berhasil dimenangkan Manchester City dengan skor 5-0. Dengan kemenangan ini berarti Manchester City berada di peringkat nomor 1 di klasmen sementara English Premier League, unggul 3 poin dari Liverpool. Dari segi selisih gol juga sekarang mereka sudah unggul teman-teman, tidak seperti sebelumnya. Kita tahu bahwa Liverpool dengan jumlah poin yang sama dengan Manchester City unggul dari segi selisih gol. Pertandingan kedua yang ingin saya review adalah dari Serie A antara Verona versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor 1-3. Dengan kemenangan ini berarti AC Milan untuk sementara berada di peringkat nomor 1 dan unggul 2 poin dari Inter Milan. Yang menarik dari AC Milan bahwa tim ini dalam 14 pertandingan terakhir belum terkalahkan di Serie A, dan jika kita bandingkan rekor 14 pertandingan terakhir AC Milan dengan Inter Milan, maka Inter Milan dalam 14 pertandingan terakhir teman-teman sudah kalah 3 kali, salah satunya lawan AC Milan. Dan jika kita melihat produktivitas gol antara Milan dan Inter, memang Inter Milan unggul, tapi dari segi defensive record Milan juga cukup bagus. Milan tidak banyak kemasukan gol musim ini, jauh lebih baik daripada musim lalu, padahal penjaga gawangnya bukan Donnarumma lagi. Milan juga bisa mencetak banyak gol. Mereka adalah salah satu tim produktif di Serie A musim ini. Memang Inter dan Napoli mencetak lebih banyak gol, tapi AC Milan juga sering mencetak gol di setiap pertandingan mereka, teman-teman. Padahal mereka sudah kehilangan Hakan Çalhanoğlu yang pindah ke Inter Milan. Artinya apa? Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Nah, ini dibuktikan oleh manajemen AC Milan bahwa dengan melepas dua pemain pilar mereka musim lalu, mereka masih bisa survive. Karena mereka masih punya pemain-pemain lain yang bermain dengan hati. Salah satunya yang saya perhatikan adalah Sandro Tonali. Pemain ini luar biasa, teman-teman. Dan perannya berbeda jauh, tidak seperti musim lalu. Musim lalu dia bermain lebih defensif, tapi musim ini dia bermain lebih ofensif. Sehingga dia bisa banyak mencetak gol. Dia lebih sering terlibat dalam proses serangan AC Milan. Dia lebih sering memberikan umpan-umpan kunci dalam setiap pertandingan. Dia sudah memberikan beberapa assist juga. Dan kita melihat di Manchester City, tim ini memang adalah mesin gol juga. Mereka bisa mencetak gol dengan begitu mudah di setiap pertandingan mereka, teman-teman. Tidak mudah loh untuk bisa mengalahkan Newcastle dengan skor 5-0. Kita tahu di putaran kedua form dari Newcastle sudah membaik. Tapi kita perlu mengapresiasi juga bahwa Newcastle bermain terbuka di pertandingan ini. Mereka tidak bertahan total. Biasanya kan tim-tim papan tengah, apalagi tim-tim papan bawah yang datang ke Etihad Stadium itu bermain dengan taktik bertahan dan mengandalkan counter. Tapi justru Newcastle berani bermain terbuka. Namun menurut saya bukan karena bermain terbuka lah Newcastle kemasukan begitu banyak gol. Tapi sistem permainan dari Manchester City yang melumpuhkan Newcastle United. Tidak terlihat mereka terpengaruh dengan kekalahan di Madrid. Padahal kan kita tahu mereka kalah secara menyakitkan dari Real Madrid. Tapi di pertandingan ini terlihat mereka all out. Mereka membombardir pertahanan dari Newcastle. Dan seharusnya City ini bisa menang dengan skor 10-0. Ya tapi itulah salah satu masalah dari City kan. Pemain mereka sering membuang-buang peluang yang mereka dapat. Cancelo, Laporte, Grealish dapat peluang, Gundogan dapat peluang, De Bruyne dapat peluang, Jesus dapat peluang, tapi mereka gagal mencetak gol. Ya, tapi menang 5-0 sudah bagus lah. Ya kan, artinya mereka bisa convert half of their big chances. Mereka bisa mengkonversikan 10 peluang emas mereka menjadi 5 gol. Ya, itu artinya mereka punya conversion rate 50%, sudah lumayan bagus lah. Yang penting kan 3 poin. Tapi ya hebatnya sekarang City juga sudah unggul kan dari segi selisih gol. So how did City win this match? Jika teman-teman lihat pertandingan ini, para pemain Newcastle itu juga berani keluar menyerang dan bermain agresif. Artinya bagi para pemain City, mereka tidak bisa terlalu lama menguasai bola di lini tengah. Karena pasti akan diblok oleh para pemain dari Newcastle. Oleh karena itu, jika teman-teman nonton pertandingan ini bisa melihat bahwa ada variasi serangan dari para pemain City dengan mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga umpan-umpan crossing. Dan itu yang membuat para pemain Newcastle sulit untuk mengawal para pemain City yang melakukan pergerakan tanpa bola. Contoh, di gol pertama, Gundogan kirim crossing, kemudian Cancelo masuk. Cancelo sebetulnya bisa saja heading ke gawang dari Dubravka, tapi dia mengirimkan umpan ke Sterling di tiang jauh yang sebelumnya sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga Sterling bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini. Sebelum gol ini kita tahu sebetulnya City mendapatkan peluang juga kan untuk mencetak gol. Dari Laporte, crossing dari De Bruyne dari corner, dari Cancelo juga, crossing dari De Bruyne juga. Jadi De Bruyne ini memang pemain kunci. Dia banyak melepaskan umpan-umpan kunci di pertandingan ini.
Dan kemudian Newcastle juga sebetulnya bisa saja mencetak gol ketika sundulan dari Chris Wood bisa ditahan oleh Ederson. Tapi ya dengan mencetak gol pertama di pertandingan ini, itu yang membuat para pemain City bermain lebih tenang lagi. Itu sangat penting teman-teman. First goal ini sangat penting. Karena kita tahu bahwa Liverpool sebelumnya kan bermain imbang dengan Tottenham Hotspur. Artinya yang dibutuhkan City ini pertama-tama adalah 3 poin. Baru kemudian mencetak sebanyak mungkin gol ke gawang dari Newcastle. Untuk mendapatkan 3 poin kan minimal mereka harus mencetak 1 gol. Nah, mereka ketika sudah mendapatkan 1 gol itu terlihat permainan mereka jauh lebih terbuka. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua juga bagus nih proses terjadinya gol. Memang tidak rapi sih golnya, tapi lihat. Corner dari De Bruyne, kemudian dapat ke Gundogan. Gundogan shooting. Ada blocking dilakukan Dubravka. Ada Ruben Dias kalau nggak salah yang coba mencetak gol. Tapi kemudian bola ke Laporte dan Laporte bisa mencetak gol mengubah keadaan menjadi 2-0. Newcastle attack. Ini yang saya suka dari Newcastle. Mereka tetap bermain menyerang. Dan sebetulnya mereka juga mengganggu para pemain City yang berada di pertahanan. Tapi saya melihat covering dari Rodri cukup baik di pertandingan ini. Maka itu para pemain Newcastle tuh seperti Guimares, Almiron tidak bisa terlalu lama menguasai bola di tengah. Mereka cepat memberikan passing ke depan kepada Saint-Maximin atau juga ke Wood. Yaitu yang bisa memudahkan Laporte ataupun Dias untuk mematahkan serangan dari para pemain Newcastle. Dan memasuki babak kedua, ya saya sudah yakin nih bisa banjir gol nih pertandingan ini. Karena City itu sudah masuk ke halftime dengan skor 2-0. Mereka tentu pasti akan lebih confident lagi. Dan akhirnya dari set piece lagi dari corner De Bruyne yang bisa mengirimkan umpan kepada Rodri. Rodri bisa mencetak gol ketiga. Dan kita tahu City bisa mencetak gol lagi dari Foden. Kita lihat bagaimana Grealish, pemain yang paling banyak dilanggar di pertandingan ini, permainannya jauh lebih baik di match ini. Dan saya kira Guimares tuh seharusnya mendapatkan kartu merah, tapi hanya kartu kuning karena tackling yang keras dia lakukan ke Grealish. He can give a good pass to Zinchenko. Zinchenko juga seharusnya bisa mencetak gol di match ini kan, yang tendangannya di save. Tapi kemudian dia terlihat sepertinya memberikan umpan kepada Foden. Memang umpannya ini cukup kencang, jadi Foden hanya tinggal menyontek saja bola tersebut dengan kakinya dan mengubah skor menjadi 4-0. And then, as you know, the 5th goal from Sterling again, luar biasa pergerakan dari Grealish, dan dia memang bukan pemain yang egois. Dia dibeli Manchester City juga untuk bisa menyuplai bola ke depan ketika memang diperlukan, dan dia memberikan umpan yang begitu akurat kepada Sterling yang melakukan pergerakan tanpa bola. Apa yang bisa kita pelajarin dari match Manchester City, bahwa ketika ada tim yang bermain terbuka lawan Manchester City, bukan berarti bahwa mereka pasti kalah. Tapi seandainya tim yang bermain terbuka ini bisa memanfaatkan umpan-umpan trupas, maka tentu itu akan menyulitkan para pemain City. Karena City bermain dengan high line of pressing. High line of pressing itu bisa dipatahkan dengan umpan-umpan trupas. Tapi hanya satu umpan trupas dari Newcastle yang berhasil, yang Wilson itu mendapatkan peluang di babak kedua. Hanya itu hampir tuh gol. So this is a very good win for City. Artinya untuk sementara City unggul dengan 3 poin, akan semakin seru. Kita lihat nanti persaingan di Liga Premier Inggris. Saya pikir next match sangat krusial untuk City ketika mereka nanti bertanding ke Wolves. And now to the second match, pertandingan antara Verona versus AC Milan. Saya sudah lama tidak menonton pertandingan dari Serie A, teman-teman. Tapi setelah nonton pertandingan Manchester City, saya menunggu pertandingan antara Verona versus AC Milan, karena juga seperti yang kita ketahui ini adalah pertandingan yang penting bagi AC Milan setelah sebelumnya Inter Milan berhasil meraih kemenangan lawan Empoli. Artinya Milan need to win in this match, dan saya melihat pertandingan yang sangat berkualitas karena kedua tim silih berganti membangun serangan. Bedanya Verona lebih banyak mengandalkan counter, sedangkan AC Milan bermain all out attacking. Bermain all out attacking tentu ada resiko yang sangat besar perlu ditanggung oleh para pemain AC Milan. Karena kita tahu bahwa tim-tim yang biasa mengandalkan counter lawan AC Milan akan cepat memberikan bola ke lini pertahanan dari AC Milan, yang kita tahu adalah salah satu weak point dari AC Milan. Meskipun tim ini juga sudah banyak mencatat clean sheet, tapi saya masih melihat weak point dari AC Milan ini berada di lini pertahanan. Apalagi dengan absennya Kjaer untuk waktu yang cukup lama. Maka itu beberapa kali dari proses counter, khususnya di babak pertama, para pemain Verona itu bisa mencetak begitu banyak peluang. Yang akhirnya mereka berhasil mencetak 1 gol memanfaatkan counter attacking tersebut karena ada ruang yang kosong di lini tengah dari AC Milan. Secara formasi, secara teori memang saya melihat Milan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Tapi secara permainan formasi ini berubah menjadi 4-1-4-1 karena Tonali bermain lebih ke depan. Kessie sendirian yang menjadi filter untuk lini pertahanan. Maka itu dia jatuh bangun di pertandingan ini. Sulit sekali bagi Kessie untuk hanya seorang diri menahan gelombang serangan balik dari para pemain Verona. Dan akhirnya Verona bisa mencetak gol dari pemain mereka. Varoni kita lihat memanfaatkan
Begitu baik counter attack yang dilakukan oleh rekan-rekannya, dia bisa mencetak gol melalui sundulan di tiang jauh, padahal sebelumnya kita tahu bahwa Milan yang mendapatkan beberapa peluang pertama dari Krunic yang dia mendapatkan umpan dari Saelemaekers. Saya melihat Saelemaekers dan juga Leao adalah dua pemain yang diandalkan bukan saja untuk melakukan pergerakan cepat ke lini pertahanan dari Verona, tapi juga untuk feeding bola. Berkali-kali mereka memberikan bola ke dalam kotak penalti, bukan saja ke Giroud, tapi ke pemain lainnya yang sudah berada di free position. Tonali sudah mencetak gol, tapi dia dianggap offside, sayang sekali. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, Verona mencetak the opening goal, tapi Milan bisa bangkit. Luar biasa. Sebelumnya kita tahu lawan Lazio, main di kandang Lazio, mereka tertinggal, mereka bangkit. Tonali juga mencetak gol di pertandingan tersebut. Di match ini juga Tonali mencetak gol. Setelah Leo melakukan pergerakan cepat, dia bisa mengirimkan crossing, dan Tonali, siapa yang nyangka, berada di depan mulut gawang dari Verona. 1-1, saya sudah yakin Milan akan comeback. Karena Milan menyerang terus. Calabria juga kemudian hampir mencetak gol, kan 1-2 dengan Tonali. Jadi Tonali ini memang bermain ofensif, jadi ada tambahan pemain bagi Milan di depan. Giroud memang gak mencetak gol, tapi Giroud bermain sebagai pengganggu untuk para pemain Verona yang berada di lini pertahanan, karena pergerakan-pergerakannya yang tanpa bola itu mengacaukan konsentrasi dari para pemain Verona. Buktinya di gol kedua dari AC Milan, ketika Leao dengan format yang sama melakukan pergerakan cepat, mungkin para pemain Verona mengira bahwa umpan itu akan diberikan kepada Giroud yang berlari di tiang dekat, tapi ternyata dia memberikan umpan ke tiang jauh kepada Tonali yang mencetak gol dengan begitu mudah. Kemudian Milan lagi yang begitu banyak menciptakan peluang. Saya melihat Hernandez dan Calabria bermain begitu baik di pertandingan ini. Dan saya melihat materi pemain dari Milan sudah jauh lebih baik daripada musim lalu. Kita lihat pemain seperti Rebic, Mesias yang sebelumnya berada di bangku cadangan, ketika diberikan kesempatan bermain sangat cantik di pertandingan ini. Buktinya Mesias memberikan 1 assist kepada Florenzi yang melakukan overlap yang cepat, mencetak gol yang indah. Kemudian seharusnya Mesias mencetak gol keempat bagi AC Milan ketika Rebic bisa mengirimkan true pass jelang pertandingan berakhir. Artinya apa? Milan sudah punya materi pemain yang merata. Artinya apa? Milan sudah tidak ingat lagi dan sudah move on dari kehilangan Donnarumma dan juga Hakan Çalhanoğlu. Dan saya melihat Milan sebetulnya tidak bermain dengan playmaker, tapi Milan bermain dengan pemain-pemain yang punya spirit luar biasa. Semua pemain Milan yang diturunkan di pertandingan lawan Verona dini hari tadi terlihat siap mati di atas lapangan. Karena mereka sebetulnya tertinggal, mereka terus-menerus kecolongan dari counter attack para pemain Verona, tapi mereka lebih efektif di mulut gawang Verona sehingga mereka bisa mencetak 3 gol, dan sebetulnya mereka mencetak atau menciptakan belasan peluang di pertandingan ini. Seharusnya nih Milan bisa menang dengan 4-5 gol. Artinya bisa menang dengan skor 1-4 atau 1-5. Ya sayang juga ya, finishingnya juga tidak begitu baik dari pemain-pemain lain. Leao sendiri mendapatkan peluang tuh. Hampir dia mencetak gol itu kan. Dan saya melihat bahwa Leao ini sekarang bermain lebih berani lagi ya. Artinya dia tidak selalu bermain dengan secara teori, artinya secara textbook. Dia tidak selalu harus memberikan umpan, tapi dia juga punya inisiatif untuk melakukan terobosan ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Itu sangat penting, karena itu mengacaukan konsentrasi para pemain tim lawan. Dan Leao kita tahu adalah top scorer sementara dari AC Milan musim ini di Serie A, dan kita lihat bagaimana AC Milan tidak lagi punya ketergantungan ke Zlatan Ibrahimovic. Zlatan kita tahu tidak banyak mencetak gol musim ini, padahal dia bermain jauh lebih banyak daripada musim lalu. Giroud mencetak lumayan banyak gol, memang dia belum mencetak belasan gol, but he can still score in crucial matches. Leao permainannya luar biasa, bisa mencetak gol, bisa memberikan assist, bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Lord Krunic permainannya sudah jauh lebih baik, dia punya 2 peluang di pertandingan ini, sayang tidak bisa mencetak gol. Saelemaekers lebih tenang lagi, Benacer ketika dimainkan bagus, Tonali jauh lebih ofensif, Kalulu jauh lebih baik. Mignon, siapa yang menyangka Mignon yang menggantikan Donnarumma justru permainannya bagus, dia setelah mencatat 15 clean sheet dari 30 kali penampilan. Ya tinggal sekarang kita tunggu match selanjutnya bagi AC Milan, itu yang paling krusial. Lawan siapa? Lawan Atalanta. Jika Milan bisa menang itu, baru saya pikir mereka punya peluang besar untuk menjadi juara, karena selisih 2 poin masih belum menjamin bagi AC Milan. Karena kita tahu Inter Milan juga permainannya sangat mengerikan. Bahkan saya pernah menjelaskan bahwa Inter Milan adalah Liverpoolnya Italia. Seru pasti. Akhir dari musim Liga Premier Inggris dan juga Serie A. Kita tunggu kelanjutan dari saga persaingan antara AC Milan dengan Inter Milan, dan tentunya Liverpool dengan Manchester City, karena City juga belum aman.
masih ada sisa 3 pertandingan di Liga Primer Inggris. No hate, only football, salam sepak bola.